Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan informasi tentang peninggalan Jepang di Pulau Sumatera. Berikut cuplikannya ya teman-teman. Oh, jadi Jepang itu udah masuk ke Indonesia sejak tahun 1942 ya? Nah, buat kalian yang penasaran, apa aja peninggalan Jepang di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, jangan skip video ini, karena bakal ada teman saya yang bakal ngejelasinnya. Buat yang penasaran, ini dia. Peninggalan Jepang di Pulau Sumatera adalah Bunker Jepang Talwak. Teman-teman mau tahu gimana bentuknya? Ya di atas ya. Nah, seperti itulah bentuk Bunker Jepang Talwak. Bunker Jepang Talwak merupakan cagar budaya yang menjadi saksi keberadaan dan penguasaan tentara Jepang di Provinsi Sumatera Barat. Bunker ini terletak di Jorong Talwak, Nagari Talwak 4 Suku, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Lebih tepatnya berada di permukiman warga di dekat SD Negeri 21 Talwak. Sekitar 25 meter menuju Jalan Raya Bukit Tinggi hingga Jambu Air. Pada masa kependudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945 di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi dan daerah lainnya, dianggap menjadi daerah yang sangat strategis. Bahkan Bukit Tinggi sendiri pernah dijadikan markas besar Angkatan Darat ke-25 Kekaisaran Jepang yang menguasai Pulau Sumatera. Untuk mendukung keadaan yang sangat strategis itu di sekitar daerah Bukit Tinggi, maka dibangunlah berbagai jenis bangunan dengan memanfaatkan tenaga kerja pribumi pada masa Jepang yang dikenal dengan Romusa. Teman-teman pasti tahu kan apa itu Romusa? Terus terciptalah salah satu bangunannya, yaitu Bunker Jepang Talwak ini. Berdasarkan bentuknya, bunker ini hanya dijadikan sebagai tempat pertahanan oleh komando Jepang karena di tempat itu tidak terdapatnya lubang untuk menembak. Bunker ini ada 3. Ketiganya itu berbentuk seperti tangki. 2 diantaranya berukuran dengan panjang 2 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 meter. Sedangkan yang satunya lagi cenderung berukuran kecil dan sederhana. Nah, pada tanggal 22 Juni tahun 2010, bunker ini telah ditetapkan menjadi salah satu situs cagar budaya nasional. Selanjutnya, Bunker Gunung Padang. Kawasan wisata ini juga menyimpan jejak dari esensi pasukan mendudukan Jepang di bumi Minangkabau pada era Perang Dunia Kedua. Kawasan ini dikelilingi sejumlah bunker yang menjadi bagian dari pusat pertahanan teritorial Jepang di daerah pesisir bagian barat Sumatera ini. Gunung Padang merupakan sebuah bukit kecil dengan ketinggian puncak 80 meter di atas permukaan laut dan terletak di sisi selatan kota Padang. Masyarakat Padang menamainya Gunung Padang karena bukit ini merupakan tempat tertinggi di sekitar pusat kota. Karena ketinggian lokasi inilah pasukan Jepang menjadikannya pusat pertahanan strategis mereka di Padang. Jepang masuk ke kota Padang pada tanggal 17 Maret 1942 sampai 1945. Bunker pertama yang diperkirakan dibangun pada tahun 1942, berada di pinggir jalan setapak menuju puncak Gunung Padang dan di antara rumah penduduk. Sementara, untuk bunker kedua yang hanya berjarak sekitar 20 meter dari bunker Jepang yang pertama. Secara fisik, bunker ini terdiri dari 2 bangunan, yaitu bangunan induk pada sisi selatan dan bangunan pendukung pada sisi utara, yang mana keduanya saling menyatu. Bangunan induk ini memiliki bentuk dan ukuran sama dengan bunker Jepang pertama, sedangkan bangunan pendukung berbentuk 4 persegi panjang berukuran 300 cm dan lebar 250 cm. Bangunan pendukung ini diperkirakan sebagai dapur untuk tentara Jepang yang bertugas di kawasan Gunung Padang. Dan terakhir, bunker Jepang ketiga. Bangunan ini berada di sisi utara bunker kedua. Terdiri dari 2 struktur, yaitu lorong dan ruangan berbentuk lingkaran. Pada bunker ini terdapat meriam. Meriam ini mengarah ke utara muara Batang Arau. Berdasarkan peninggalan yang ditemukan pada bunker,
Diperkirakan bangunan ini sebagai lokasi tempat pasukan artiler atau pasukan meriam tentara Jepang pada masa itu. Selanjutnya, benteng pertahanan Jepang di Aceh. Selama kurun waktu 1942 sampai 1945, Sabang menjadi angkatan laut yang besar dikarenakan Pulau Weh semasa pemerintahan Hindia Belanda dijadikan sebagai titik utama penyimpanan minyak untuk kapal laut. Jepang membangun benteng serta bunkernya di sepanjang garis pantai dan perbukitan kota Sabang untuk pertahanan militer mereka. 1. Benteng Baterai yang terletak di Cikbau, Kecamatan Sukamaju. Benteng ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan pasukan cadangan dan tawanan perang. Benteng ini terbagi menjadi 1 bangunan induk, 3 bangunan pengintai, 2 tangga, dan 1 bak air. 2. Japanese Coastal Fortress atau benteng pertahanan pantai. Terletak di sepanjang garis pantai. Yang pertama ada di Pantai Tapak Gajah, Tanjung Keramat Gempol, Le Meure, dan Sabang Fair. Benteng ini dibangun untuk persiapan Perang Asia Pasifik. Benteng Anoy Hitam. Benteng Anoy Hitam terletak di Gempong Anoy Hitam, Kecamatan Sukamaju. Benteng ini merupakan satu-satunya benteng yang masih menyimpan meriam. Fungsi sebagai tempat penyimpanan senjata, benteng ini terdiri dari 6 benteng yang disusun mengikuti kontur tebing pantai dan perbukitan, sehingga berbentuk setengah lingkaran yang menghadap ke Selat Melaka. Selanjutnya, dalam catatan sejarah Indonesia, negara Jepang atau terkenal dengan sebutan negara samurai pernah menjajah Indonesia. Hal ini juga terbukti dari jejak peninggalan negeri samurai tersebut. Konon, satu di antara jejak tersebut merupakan tempat pemakaman umum (TPU) Jepang atau sering disebut kuburan Jepang yang berada di Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal itu turut dibenarkan Hartati dan Koko, warga setempat yang ditemui Tribun Medan. Adapun data terkait jejak negeri samurai yang ada di tanah Sumatera Utara juga dapat dilihat dari tubuh Apollo Medan area yang terletak di Pajak Sabung. Pasukan Jepang yang masuk ke Sumatera Utara terkenal dengan julukan Harimau Malaya, Malay Utara. Selanjutnya, lubang Jepang merupakan sebuah terowongan perlindungan yang dibangun tentara penduduk di sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Sebelumnya, lubang Jepang dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang, dan dengan panjang terowongan yang mencapai 1.400 meter dan berkelok-kelok serta memiliki lebih sekitar 2 meter. Sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan ini, diantaranya adalah ruangan pengintaian, ruangan penyiraman, penjara, dan gudang senjata. Selanjutnya lokomotif 2 yang kini berada di tengah kebun karet warga di Desa Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, itu dinilai merupakan salah satu warisan benda bersejarah yang ada di Riau. Lokomotif tersebut merupakan sisa zaman penjajahan Jepang di Indonesia di tahun 1942 hingga 1945. Jepang saat itu membangun rel kereta api sepanjang 220 km dari kota Pekanbaru menuju ke Lipat Kain, Kabupaten Kampar, kemudian menuju ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Pembangunan jalur kereta api itu mengorbankan ribuan nyawa rakyat Indonesia dan sebagian lagi orang Eropa. Selanjutnya, gua Jepang di Aceh. Sebuah gua peninggalan para penjajah di Aceh. Disematkan nama gua Jepang. Tapi sesungguhnya gua ini lebih layak diberi nama sebagai gua pejuang. Detik waktu yang hampir berlalu, kala mentari nyaris tenggelam, mengutip sinarnya kembali, burung-burung sahutan-sahutan meneriaki udara, menyampaikan pesan sang malam akan berlabuh membawa kegelapan. Selenging segera menyuarakan kehadiran senja. Tapi rasaku belum tiba. Masih ada sepenggalan jam lagi. Masih cukup untuk naik ke bukit yang terlihat kibaran bendera pada ketinggian 120 meter itu. Bukit Goa Jepang
Aku ingin tahu wujudnya seperti apa.